Hai, 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 hai. Kami dari kelompok 12. Pada mata kuliah Praktikum Alat Peraga dengan dosen pengampu Bapak Mulyawan Firdaus SPD MSI. Kami dari kelas TSPM 21B. Jadi di video ini kami akan menunjukkan bagaimana cara penggunaan alat peraga yang bernama PBSB. Apa itu PBSB? Nah, jadi PBSB itu merupakan pengubinan segi banyak. Segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Lalu apa sih itu pengubinan? Pengubinan merupakan suatu pengulangan pola dari bangun-bangun yang menutup secara lengkap suatu bidang datar tanpa ada celah atau tumpang tindih. Segi banyak itu terdiri dari dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sudut dan sisi yang sama besar, sedangkan segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sudut dan garis yang tidak sama besar. Contoh dari segi banyak beraturan adalah persegi, segitiga, sama sisi, lalu segi 6, segi 5, dan seterusnya. Lalu contoh dari segi banyak tidak beraturan itu adalah jajar jenjang, trapesium, dan persegi panjang. Jadi, setelah kita mengetahui arti dari pengubian segi banyak beraturan, dan segi banyak tidak beraturan, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari praktikum alat peraga kami. Yang pertama itu memahami pengertian dari pengubinan. Yang kedua, membuat pola-pola pengubinan segi banyak beraturan. Yang ketiga, menentukan segi banyak yang dapat digunakan untuk pengubinan. Dan yang terakhir yaitu merancang pengubinan dengan berbagai segi banyak berbeda sesuai dengan kreativitas yang kita punya untuk membuat segi banyak atau pengubinan tersebut. Setelah kita mengetahui tujuan dari alat peraga tersebut, kita sekarang akan mengetahui manfaat dari alat peraga tersebut, di mana ada dua manfaatnya. Yang pertama, alat peraga materi matematika ini dalam pengubinan telah disusun dan dikemas dalam bentuk yang bermacam-macam bangun datar dengan tujuan agar siswa dapat mengetahui serta menerapkan metode-metodenya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat mendukung untuk pencapaian kompetensi siswa. Yang untuk yang kedua, itu alat peraga ini digunakan untuk menemukan pola-pola pengubinan dan meningkatkan kreativitas siswa serta daya tarik siswa terhadap keindahan pola dan bangun datar yang ada dalam pengubinan tersebut. Terus bagaimana cara menggunakannya? Baiklah, di sini kami akan melakukan cara penggunaan dari alat peraga kami. Yang pertama sekali, kita ambil satu contoh bangun segi banyak beraturan, yaitu segi 6. Selanjutnya, kita susun segi 6 ini ke dalam bentuk kotak tersebut untuk mengetahui apakah segi banyak dan segi 6 ini bisa dibuat sebagai pengubinan. Nah, setelah kita susun segi 6 ini ke dalam bentuk kotak tersebut, dapat kita ketahui bahwa segi 6 ini bisa dibuat sebagai pengubinan karena tidak ada celah dalam pengubinan tersebut atau rongga yang terbuka. Selanjutnya, kita akan melakukan pengubinan pada segi banyak tidak beraturan dan kita akan mengambil contoh jajar jenjang. Pertama, kita susun dulu jajar jenjang ini ke dalam kotak ini. Nah, dapat kita lihat bahwa segi banyak tidak beraturan ini bisa dibuat dalam pengubinan karena tidak ada sebuah rongga kosong yang terbentuk saat disusun ke dalam bidang ini. Baiklah, selanjutnya kita membuat contoh satu bangun segi beraturan, yaitu segi 5. Setelah itu kita bentuk atau kita susun dengan rapi segi 5 ini ke dalam bentuk kotak tersebut. Setelah kita susun dengan rapi segi 5 ini pada kotak tersebut, kita terlihat bahwa ada rongga atau sela yang terbuka sehingga segi 5 ini tidak bisa dibuat dibentuk dalam pengubinan karena memiliki rongga atau celah yang terbuka.
kita mengetahui pengubinan yang terjadi pada segi banyak beraturan dan tidak beraturan yang terdiri dari satu bangun netra saja, sekarang kita akan mencoba untuk memperagakan dalam pengubinan segi banyak dengan berbagai segi banyak. Ada trapesium, segi panjang, dan juga segitiga. Sekarang kita akan mulai menyusunnya di dalam kotak ini. Inilah pengubinan yang dibentuk oleh berbagai segi banyak. Ada segitiga siku-siku, ada juga trapesium dan persegi panjang. Di sini terbukti bahwa ini merupakan pengubinan karena tidak ada rongga di antara bangun-bangun tersebut. Baiklah, sekian video praktikum alat peraga kami Tentang pengubinan segi banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Perjuangan guys. Demi video BAP. Kami dari kelompok 12. 12. Kami dari kelompok 12. Kami dari kelompok 12. 12.